Nama Ridwan Kamil kembali menjadi perhatian publik, namun kali ini, sorotan yang mengarah kepadanya bukan soal kebijakan atau pencapaian politik, melainkan rangkaian isu pribadi dan klarifikasi yang berkembang di ruang publik. Berbagai peristiwa ini dinilai menjadi fase penting yang dapat memengaruhi citra dan arah karir politiknya ke depan. Lalu, seperti apa gambaran lengkap situasi yang tengah dihadapi Ridwan Kamil? Simak ulasannya berikut ini. Nama Ridwan Kamil kembali menjadi pusat perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Namun kali ini, sorotan yang mengarah kepadanya bukan terkait prestasi atau kiprahnya di panggung politik nasional, melainkan rangkaian persoalan pribadi dan hukum yang datang silih berganti. Berbagai isu tersebut dinilai membawa dampak serius terhadap citra dan kelangsungan karir politik figur yang selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin dengan citra keluarga harmonis dan rekam jejak kepemimpinan yang kuat. Sejumlah pengamat menilai, kondisi yang tengah dihadapi Ridwan Kamil merupakan fase krusial yang dapat menentukan arah masa depan politiknya. Praktisi hukum sekaligus pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyebut apa yang terjadi pada Ridwan Kamil sebagai fenomena turbulensi serius dalam perjalanan karir politiknya. Menurutnya, tekanan yang dialami Ridwan Kamil tidak hanya berasal dari satu sisi, melainkan datang bersamaan dari persoalan politik, hukum, hingga kehidupan pribadi. Dari sisi personal, rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang telah dibina selama 29 tahun kini berada di ujung tanduk. Atalia Praratya secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat tersebut ke Pengadilan Agama Bandung pada 15 Desember 2025. Gugatan ini mengejutkan publik, mengingat pasangan tersebut selama ini dikenal jauh dari isu rumah tangga dan kerap tampil sebagai simbol keluarga harmonis di mata masyarakat. Hingga saat ini, proses perceraian keduanya masih berjalan dan dijadwalkan memasuki sidang lanjutan pada 21 Januari 2026. Di tengah proses hukum tersebut, berbagai gosip dan spekulasi turut bermunculan di ruang publik. Isu mengenai adanya pihak ketiga pun ikut menyeruak dan menyeret sejumlah nama perempuan, sehingga memperpanjang polemik yang melingkupi kehidupan pribadi Ridwan Kamil. Tak berhenti pada persoalan rumah tangga, Ridwan Kamil juga tengah dihadapkan pada persoalan hukum lain. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, diketahui sedang melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan belanja iklan di salah satu bank daerah. Meski proses hukum masih berjalan, situasi ini dinilai semakin memperberat tekanan terhadap citra publiknya. Efriza menilai, sejak tahun 2024 hingga akhir 2025, posisi politik Ridwan Kamil mengalami kemerosotan yang signifikan. Elektabilitasnya disebut menurun tajam, sehingga peluangnya untuk diperhitungkan sebagai calon wakil presiden semakin menjauh. Berbagai faktor dinilai turut memengaruhi persepsi publik, mulai dari persoalan hukum, isu keluarga, gaya kepemimpinan, hingga sorotan terhadap aspek moral. Menyadari dirinya berada di tengah pusaran kontroversi, Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada semua pihak yang terdampak oleh kegaduhan yang terjadi. Dalam pernyataannya, ia mengakui telah melakukan banyak kehilafan dan dosa selama hampir 3 dekade membina rumah tangga bersama Atalia Praratya. Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf khusus kepada sang istri dan menyebut bahwa perpisahan tersebut merupakan hak Atalia Praratya untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Ia juga memohon ampun kepada ibundanya atas segala kesalahan sebagai seorang anak, serta meminta maaf kepada anak-anaknya yang turut terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dapat mereka pahami. Ridwan Kamil menegaskan bahwa seluruh kesalahan dalam rangkaian persoalan pribadi tersebut sepenuhnya berada pada dirinya. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak lain yang ikut terseret dan terdampak. Di akhir pernyataannya, Ridwan Kamil berharap kepada Tuhan agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik,
serta lebih bertakwa dalam menjalani kehidupan ke depan. Di tengah isu perceraian tersebut, nama selebgram sekaligus model Safa Marwah turut terseret dalam pusaran isu perselingkuhan dengan Ridwan Kamil. Menanggapi kabar yang beredar luas di media sosial, Safa akhirnya buka suara dan membantah tegas seluruh tudingan tersebut. Ia menyebut isu yang berkembang hanyalah gosip dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Safa menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Ridwan Kamil hanya terjadi 2 kali dan berlangsung dalam konteks yang wajar. Salah satu pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2021 dalam sebuah acara buka puasa bersama komunitas motor, di mana Safa sempat berfoto bersama Ridwan Kamil karena saat itu ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Foto tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan belakangan kembali disorot publik. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil tidak pernah melampaui batas pertemanan maupun profesionalitas. Safa juga membantah keras tudingan sebagai orang ketiga atau selingkuhan. Menurutnya, selama mengenal Ridwan Kamil, ia selalu diperlakukan dengan sopan dan tidak pernah ada sikap yang melanggar batas. Safa juga mengklarifikasi terkait motor gede yang digunakannya, yang sempat dikaitkan dengan Ridwan Kamil. Ia memastikan bahwa motor tersebut bukan milik Ridwan Kamil. Meski begitu, unggahannya tetap menuai beragam komentar dari netizen yang berspekulasi. Lebih lanjut, Safa mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima pesan direct message dari seorang perempuan bernama Lisa Mariana yang mengaku hamil anak Ridwan Kamil. Dalam pesan tersebut, Lisa bahkan mengirimkan bukti berupa foto USG dan tes pack kehamilan. Safa mengaku terkejut menerima pesan tersebut, mengingat dirinya tidak memiliki kedekatan personal dengan Lisa. Karena memiliki kontak Ridwan Kamil untuk keperluan profesional terkait rencana kerja sama endorsement produk UMKM miliknya, Safa mengaku meneruskan pesan tersebut kepada Ridwan Kamil. Menurut Safa, Ridwan Kamil langsung memberikan respons dan membantah tudingan tersebut dengan menyebutnya sebagai fitnah. Safa pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjalin hubungan spesial dengan Ridwan Kamil dan heran namanya ikut diseret dalam persoalan ini. Ia juga menolak anggapan bahwa semua model atau perempuan yang dikenal publik memiliki kedekatan khusus dengan Ridwan Kamil. Sementara itu, konflik antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil telah berlanjut ke ranah hukum. Lisa diketahui menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung terkait hak identitas anak serta menuntut ganti rugi material dan imaterial dengan total nilai belasan miliar rupiah. Sebagai respons, Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi senilai 105 miliar rupiah, yang mencakup biaya proses hukum, kerugian material, dampak psikis, hingga kerusakan reputasi yang ditimbulkan akibat tudingan yang dianggap fitnah. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ridwan Kamil kembali menegaskan bahwa klaim yang disampaikan Lisa Mariana merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Ia menyebut tengah menghadapi banyak ujian kehidupan dan mengaku lelah harus menjelaskan satu persatu berbagai isu yang berkembang. Meski demikian, ia berharap dapat melewati seluruh cobaan tersebut dengan perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rentetan persoalan pribadi, isu perselingkuhan, hingga proses hukum yang berjalan dinilai semakin menekan posisi Ridwan Kamil, baik secara personal maupun politik. Situasi ini sekaligus menjadi ujian besar bagi citra publik yang selama ini melekat pada dirinya, serta menjadi perhatian luas masyarakat terhadap arah masa depan karir politiknya. Demikian rangkuman informasi terkait dinamika yang tengah dihadapi Ridwan Kamil. Perkembangan ini masih terus berjalan dan menjadi perhatian publik. Kami akan terus menghadirkan informasi terbaru secara berimbang dan faktual. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Itulah gambaran situasi yang saat ini menjadi sorotan publik. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Tentu akan terus kita ikuti bersama. Terima kasih sudah menonton. Tetap bijak menyikapi informasi, dan sampai bertemu di video berikutnya.